Di antara Wali Songo, sosok Syah Siti Jenar merupakan sosok yang paling misterius dan penuh kontroversi. Ia disebut-sebut sebagai wali Allah dengan ajaran sesat. Salah satunya adalah Manunggaling Kawula Gusti yang menyatakan Tuhan berada di dalam diri manusia. Namun banyak juga yang mengagumi karena kedalaman ilmu sufisme dari Syah Siti Jenar. Sebenarnya siapakah Syah Siti Jenar itu? Dari beberapa sumber sangat sulit dibuktikan secara ilmiah karena hanya ada satu sumber tertulis yang menyatakan keberadaannya. Karena itu muncul berbagai pendapat mengenai identitas Syah Siti Jenar. Hal itu juga dikatakan oleh orang yang menjadi pembicara dalam kajian sejarah Islam. Melacak jejak Syah Siti Jenar, ada beberapa pendapat mengenai identitas Syah Siti Jenar. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Syah Siti Jenar adalah sebutan untuk Sunan Kalijaga ketika belum menjalankan Islam secara khafah. Konon sebelum masuk Islam, Sunan Kalijaga adalah seorang perampok. Pada awal ia memeluk agama Islam, ia belum menjalankan rukun Islam secara sempurna, tidak sholat, tidak zakat, dan tidak puasa. Selama ini, masyarakat mempercayai bahwa Wali Songo merupakan keturunan pedagang Timur Tengah, bangsawan Jawa, atau keturunan ulama asal Jawa. Namun tak banyak yang mengetahui bahwa ada versi lain yang menyebutkan Wali Songo kemungkinan berasal dari Turki. Berdasarkan catatan yang ditulis oleh Ibnu Battuta, Sultan Turki Muhammad I mendengar sebuah tempat yang bernama Jawa. Sultan Muhammad kemudian mengutus 9 orang untuk berdakwah di tempat tersebut. Masing-masing memiliki keahlian sendiri, seperti ahli tata negara, pengobatan, fikih, ruqyah, dan lain-lain. Berdasarkan tulisan Ibnu Battuta itu, 9 pendakwah tersebut dipimpin oleh Maulana Malik Israel. Dalam versi tersebut, Sunan Kalijaga tidak pernah termasuk dalam kelompok 9 pendakwah itu. Versi ini masih sedikit yang mengetahuinya, lantaran catatan Ibnu Battuta tersebut disimpan di Belanda. Catatan tersebut sengaja disembunyikan pihak Belanda agar umat Islam tercerai-berai. Salah seorang ustadz dari Bandung juga menyatakan bahwa ada pendapat lain menyatakan bahwa Syah Siti Jenar adalah tokoh fiktif atau buatan saja. Konon tokoh karismatik ini diciptakan sebagai upaya perlawanan menganut Hindu, Buddha, dan animisme di Pulau Jawa ketika Islam mengambil alih kekuasaan Majapahit. Mereka sadar tidak bisa melawan kekuasaan dan pengaruh Islam yang masuk. Mereka lalu menciptakan anekdot dan kisah-kisah mengenai para ulama dan wali. Dari situ muncullah berbagai kisah seperti Darmo Gandul, Katoloco, dan Sabdo Palon. Termasuk di dalamnya ada kisah-kisah mengenai Syah Siti Jenar. Dan masih sulit untuk melacak jejak Syah Siti Jenar karena kurangnya bukti-bukti. Selama ini mengenai kisah Syah Siti Jenar lebih banyak diungkapkan lewat mulut ke mulut, sehingga tidak dapat dipercaya keabsahannya dan keasliannya. Itulah tadi tentang cerita kisah Syah Siti Jenar. Semoga kita bisa selalu mengambil sisi baiknya. Sekian, terima kasih selaku pembuat konten video, pamit untuk undur diri.